Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan laporan akhir tugas besar mengenai desain rekayasa produk untuk menyelesaikan masalah kebencanaan. Produk yang akan kami perkenalkan yaitu modifikasi vacuum cleaner menjadi pembersih kotoran pasca banjir. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Mulai dari Hansel. Saya Hansel K. Tanggarawan dengan NIM 169201109. Saya Mahdavi Ali Reza Nizarati 169201121. Saya Nada Fauzia Nur Sadida dengan NIM 169202295. Saya Faris Nurdia Putra NIM 1692337. Saya Imam Fadil Nafalidayat NIM 1692035. Dan saya David Sugijanto NIM 169200373. Proses pembersihan pasca banjir merupakan masalah yang kerap dialami oleh masyarakat. Pelaksanaannya membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, terutama dengan minimnya peralatan kebersihan di masyarakat. Maka dari itu, pada proyek ini kami mendesain suatu modifikasi terhadap alat yang sudah digunakan, yaitu vacuum cleaner, sehingga dapat membantu membersihkan kotoran setelah banjir dan dengan lebih mudah. Baik, selanjutnya untuk desain secara keseluruhan bisa dilihat bentuk 3D-nya jadi akan kayak seperti ini. Jadi alat yang kami buat itu dibagi menjadi 4, jadi beberapa komponen besar. Pertama ada troli. Di sini trolinya ini mempunyai 4 ruang. Terus kedua ini di sini itu ada chamber atau tempat tangki air kotor. Terus ketiga ember di sini itu ember air bersih. Keempat itu pipa-pipanya dan termasuk pipa di sini. Kelima di sini ada pompa sifon untuk mengeluarkan air. Dan keenam itu ada inverter dan aki di sini. Nah, vacuum cleaner yang dipakai di sini itu di luar desain kami. Jadi alat ini bisa dipakai untuk vacuum cleaner apa saja sesuai pesanan pengguna. Nanti pembuatan alatnya itu disesuaikan dengan vacuum cleaner pengguna. Jadi sebenarnya ini vacuum cleaner terserah. Nah, alat ini nanti bakal menghisap air nih menggunakan di vacuum cleaner akan menghisap di sini. Nanti air ini akan masuk dan terkumpul di chamber sehingga nggak sampai masuk ke vacuum cleaner sini. Jadi vacuum cleaner yang dipakai itu bisa pakai vacuum cleaner biasa, air nggak akan masuk ke dalam. Terus selain itu alat ini juga bisa mengeluarkan air dari ember air bersih ini dengan pompa sifon. Baik, selanjutnya. Komponen pertama itu adalah chamber air dan pipa-pipanya. Jadi chamber air yang tadi sudah dibilang itu berfungsi untuk menampung air kotor yang disedot. Ditutup chamber airnya itu diberi lubang untuk dimasukkan pipa-pipanya, dan pipa-pipanya sendiri itu terdiri dari shock drat dalam, shock drat luar, karet, dan pipa. Yang ukurannya itu masing 1/4 inci. Namun pipa yang dihubungkan menuju vacuum cleaner itu bisa diubah-ubah tergantung vacuum cleaner. Baik, jadi melanjutkan tadi pipa yang ini nih, pipa yang di vacuum cleaner itu bisa diubah-ubah tergantung vacuum cleaner, tergantung vacuum cleaner ya. Yang tetap itu adalah diameter pipa yang di sini nih. Diameter pipa di sini kita sudah pilih 1/4 inci. Nah, setelah itu cara penyambungan pipa terhadap selangnya ini itu ya, yang kami ketahui itu selangnya ini mempunyai diameter pas itu selalu tidak sama dengan pipanya. Karena itu teknik penyambungan antar pipa dengan selangnya itu caranya itu dengan pipa dipanaskan. Pipanya dipanaskan sehingga ini pipa PVC dipanaskan sehingga pipanya itu jadi elastis, dan ini selangnya itu tinggal
dimasukkan gitu, tinggal dimasukkan paksa. Nanti setelah dingin bentuknya itu akan menjadi permanen. Nah, dipanaskannya itu dengan heat gun. Nah, sama juga itu apa namanya, itu pemanasannya itu dilakukan pada pipa yang terhubung ini, pipa ke vacuum cleaner, juga pipa ke kepala vacuum cleaner. Dua-duanya seperti itu. Nah, dengan cara demikian ini kita bisa memakai itu apa, vacuum cleaner yang diameter selangnya itu berapa saja, itu aman. Kalau misalkan terlalu gede, diameter pipanya itu tinggal diubah aja jadi diameter yang lain. Dan proses penyambungannya sama, tetap dipanaskan. Oke, selanjutnya. Baik, komponen yang selanjutnya yaitu ember air bersih. Jadi ember air bersih yang digunakan di sini berukuran 20 liter, berguna untuk menyimpan air bersih. Nah, air bersih yang disimpan dikeluarkan menggunakan mekanisme pompa sifon. Jadi pompa sifon ini sendiri bekerja dengan memanfaatkan perbedaan tekanan yang ada di ember air bersih dan di ujung pompa sifon. Tapi sebelum pompa sifon bisa bekerja, dibutuhkan sebuah mekanisme untuk menginisiasi mulainya kerja pompa sifon. Jadi di sini kami gunakan mekanisme suction yang jadi pengguna bisa menekan sebuah tabung yang kemudian dilepas dan akan menarik air dari ember air bersih keluar dan menginisiasi kerja pompa sifon. Jadi pompa sifon yang digunakan ini nanti akan ditempelkan ke bagian tongkat dari kepala vacuum cleaner. Penempelannya ini disesuaikan oleh pengguna. Jadi masing-masing pengguna bisa menempelkan sendiri menggunakan duct tape atau menggunakan karet gelang. Atau pengguna juga bisa tidak menempelkan sama sekali dengan tujuan untuk menggunakan alat ini dengan dua tangan. Selanjutnya, bagian pompa sifon di bagian ember air bersih akan digunakan klem yang ditujukan untuk agar pompa sifonnya tidak mudah bergerak. Tapi klem di sini dibuat ukurannya lebih besar agar pompa sifon dapat dengan mudah dilepas dan dipasang kembali. Selanjutnya, bagian dari kepala vacuum cleaner. Jadi kepala vacuum cleaner yang digunakan ini memiliki bagian karet dan bagian sikat dengan tujuan untuk memudahkan pengguna untuk membersihkan lumpur-lumpur yang menempel di lantai. Jadi bagian sikat dan bagian karet ini dapat dikeluar masukkan menggunakan mekanisme yang ada di kepala vacuum cleaner. Jadi pengguna dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, kepala vacuum cleaner ini disambungkan ke tongkat kepala vacuum cleaner sebagai handle, lalu disambungkan ke chamber air kotor menggunakan selang. Saat banjir biasanya listrik dimatikan demi keamanan, makanya alat ini harus bisa dipasangi aki 12 volt agar alatnya bisa bekerja tanpa listrik. Karena vacuum cleaner biasanya hanya bisa bekerja dengan arus AC, alat ini juga dilengkapi dengan inverter 1000 watt. Aki dan inverter ini sama-sama ditempatkan di bagian troli yang berukuran 20 x 24 cm. Nah, di sini kita yang di bagian kiri ini kita sudah punya ada foto prototipe dari alat yang kami akan buat. Terus di sini di bagian kanan ini ada video dari proses pengujian prototipe. Boleh. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada kotoran-kotoran yang kami coba buat hampir sama seperti sisa kotoran banjir. Ini proses pembersihannya. Ada menggunakan sifon, ada pengeluaran air dari sifon, lalu yang ada pengisapannya, proses pengisapan kotoran. Bisa kita lihat ini kotorannya sudah terisap dengan cukup baik ya. Tapi ini ada beberapa kesulitan juga dari pompa sifonnya.
di mana kita mesti untuk mengeluarkan air yang mesti dipencet dulu, kita harus agak membungkuk. Nah, dari proses pengujian prototipe ini, kami mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, vacuum cleaner yang sudah kami modifikasi, seperti yang kita lihat di video tadi itu sudah bisa menyerap air dan kotoran dengan efektif. Lalu yang kedua, bagian sambungan pipa yang menggunakan shock thread itu seperti yang bisa kita lihat di gambar kiri ini, di bagian embernya itu kan ada shock thread. Itu penggunaannya sudah cukup baik karena tidak terjadi kebocoran. Bahkan tadi kita sempat menggunakan karet. Ternyata ketika kita tidak menggunakan karet, tetap tidak ada kebocoran. Lalu yang ketiga, daya isap di kepala vakum tidak berkurang. Artinya berarti membuktikan bahwa di vacuum cleaner yang sudah kita modifikasi ini tidak ada kebocoran. Lalu yang keempat, lalu kita mendapatkan bahwa setelah kita menguji, ini ternyata air bisa mempermudah proses pembersihan. Berarti benar nih, si air bisa membersihkan kotoran atau kotoran diencerkan atau gimana. Tapi lebih mudah dibersihkan. Lalu yang kelima, untuk pengujian prototipe, kami menggunakan 2 jenis kepala vacuum cleaner. Yang pertama itu yang tidak menggunakan sikat dan karet. Ketika kita menggunakan kepala vacuum cleaner yang tidak menggunakan sikat dan karet, itu hasilnya adalah kotoran kasar dan air sudah bisa terisap dengan baik. Tapi vacuum cleaner-nya kurang bisa menyerap kotoran halus yang menempel pada tanah. Terus jenis yang kedua itu adalah kepala vacuum cleaner yang menggunakan sikat dan karet. Ketika kita menggunakan jenis yang ini, ternyata kotoran kasar, kotoran halus, dan air sudah bisa tersisap dengan baik. Tetapi untuk butiran tanah yang sangat kecil, itu kurang bisa terserap dengan baik. Lalu yang keenam, pompa sifon. Pompa sifon yang kami gunakan sudah bisa bekerja dengan baik sesuai yang kami inginkan. Yang kami inginkan itu apa? Debit airnya kencang dan pengeluaran airnya kontinu. Tetapi pada pompa sifon ini terdapat beberapa fenomena yang dapat merugikan dari proses pembersihan itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah mengenai biaya. Berikut ada tabel mengenai prediksi harga. Harga-harga tersebut sendiri kami himpun dari beberapa sumber yang ada di internet, baik dari beberapa e-commerce dan website terkait dari komponen itu sendiri. Ya, bisa kita lihat pada tabel tersebut ada beberapa komponen yang kita tandai dengan tanda kurung. Itu menandakan bahwa komponen tersebut kami buat sebuah pilihan opsional karena ada alasan tertentu, sehingga pada total harga ada 2 harga yang berbeda, yaitu 482.700 dan juga 820,700.000. Kenapa sih pada aki dan inverter kita buat sebagai pilihan opsional? Karena saat proses desain kita menemui sebuah masalah di mana jika kita memasukkan aki dan inverter ke desain, maka bisa kita lihat bahwa ini di RO nomor 4, yaitu total biaya untuk membuat produk kurang dari 500.000 tidak akan terpenuhi. Bisa kita lihat sendiri karena jika ada aki dan inverter, total harga akan menjadi 820.000. Namun di sisi lain, jika kita tidak menggunakan aki dan inverter, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa saat ada banjir, kemungkinan besar listrik akan dimatikan untuk menghindari adanya konslet dan lain-lain, sehingga alat ini kurang bisa bekerja tanpa adanya listrik. Karena itu, aki dan inverter kita jadikan opsional agar bisa disesuaikan dengan keadaan pasca banjir tiap orang dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan kami akan mencoba memperbaikinya di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.